10. Menyandarkan diri dari sifat temperamental. Lawan kata dari sifat gadap adalah rida atau menerima dengan senang hati, dan alhim atau murah hati, tidak cepat marah. Kenapa sih orang bisa memiliki sifat temperamental ini? Marah atau gadap adalah situasi yang normal dan manusia karena ia merupakan sifat yang melekat pada tabiat seseorang. Nah, ada dua penyebab yang menyebabkan sifat gadap ini. Satu, faktor psikis yang disebabkan oleh kelebihan yang berlebihan, kekurangan zat-zat tertentu dalam hormon, reaksi hormon kelamin, dan kedua, faktor psikis yang disebabkan oleh ujub, bangga terhadap diri sendiri, perdebatan atau perselisihan, senda gurau yang berlebihan, ucapan yang keji dan tidak sopan, sikap permusuhan kepada orang lain. Tingkatan sifat temperamental atau godok dalam kehidupan yaitu 1. Golongan marah berlebihan atau effort. 2. Golongan yang tidak memiliki sifat marah atau tafrid. 3. Golongan yang bertindak adil dan proporsional atau iktidal. Cara menghindari sifat temperamental atau godok yaitu membaca ta'awuz, berubah posisi, diam atau tidak berbicara, berwudu, dan mengingat wasiat Rasul dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun manfaat dari menghindari sifat godok atau temperamental yaitu menghindari kebencian dan pemusuhan, membawa kebahagiaan, serta mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, membiasakan perilaku kontrol diri. Kontrol diri atau self-control adalah kemampuan atau kecakapan seseorang dalam mengendalikan tingkah laku dengan cara menahan, menekan, mengatur, dan mengarahkan dorongan keinginan dalam berbagai pertimbangan agar pengambilan keputusan yang salah dapat dihindari. Kontrol diri dalam Islam disebut juga mujahadah an-nafs. Secara bahasa, mujahadah an-nafs terdiri dari dua kata yaitu mujahadah yang berarti bersungguh-sungguh dan an-nafs yang berarti jiwa, nafsu, dan diri. Sehingga pengertian dari mujahadah an-nafs atau kontrol diri adalah upaya sungguh-sungguh untuk mengendalikan diri atau menahan nafsu yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawan kata dari mujahadah an-nafs adalah ittiba'ul hawa atau mengikuti hawa nafsu. Kenapa sih kontrol diri itu sangat penting? Berikut ini alasannya. Yang pertama, menjaga kehormatan diri. Yang kedua, terhindari dalam perilaku yang dapat merugikan orang lain. 3. Menyelesaikan segala persoalan dengan pikiran yang jernih. 4. Menjadi inspirasi teladan bagi orang lain. Lalu contoh perilaku kontrol diri adalah yang pertama, mengembangkan pola hidup sederhana. Yang kedua, tidak menciptakan keributan dan pertengkaran. Yang ketiga, patuh pada nasihat dan perintah orang tua. Yang keempat, menghargai perbedaan, toleran, serta menghormati orang lain. Yang kelima, patuh dan tunduk pada norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Lalu ada cara untuk menerapkan dan mengimplementasikan sikap kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, memikirkan risiko dan akibat dari setiap perbuatan. Yang kedua, bersabar dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah dari sikap kontrol diri adalah yang pertama, mampu menahan emosi dengan baik. Yang kedua, terhindar dari sifat rakus, serakah, dan tamak. Yang ketiga, terhindar dari kesalahpahaman yang tidak perlu. Yang keempat, sabar dalam menghadapi musibah dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, mampu bergaul dan bersosialisasi dengan baik di masyarakat. Ketiga, membiasakan perilaku, berani membela kebenaran. Membiasakan perilaku berani membela kebenaran. Berani dalam Islam sering disebut dengan istilah syaja'ah. Menurut istilah adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela kebenaran dengan cara yang kesatriaan dan terpuji. Lawan kata dari syaja'ah adalah jabun'ang, artinya penakut, yaitu sifat yang cenderung lemah dan pengecut. Adapun implementasi dari sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dalam perilaku sebagai berikut. Yang ke-1, berani menghadapi musuh di medan perang, jihad fisabilillah. Yang kedua, berani mengatakan kebenaran. Yang ketiga, berani menyimpan dan menjaga rahasia. Yang keempat, memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Yang kelima, mampu mengendalikan hawa nafsu. Yang keenam, berani mengaku kesalahan. Yang ketujuh, berani objektif menilai diri sendiri.
Selanjutnya ada faktor-faktor pembentuk sikap syaja'ah pada diri seorang muslim, yaitu yang pertama takut kepada Allah Subhanahu wa taala, 2 mencintai kehidupan akhirat, ketiga tidak takut menghadapi kematian, yang keempat tidak ragu-ragu dengan kebenaran, tidak materialistis, yang kelima berserah diri dan yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan yang keenam yaitu kristalisasi pendidikan karakter dari keluarga, masyarakat dan sekolah. Dan selanjutnya ada hikmah dari sikap syaja'ah adalah yang pertama memiliki kualitas mental dan bersikap dewasa dalam menghadapi semua persoalan. Yang kedua, berani berjuang, bekerja keras, dan berikhtiar. Yang ketiga, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, ada qanaah terhadap segala sesuatu yang diterima.